Oke teman-teman, perkenalkan saya Rizky Nurdiansyah. Kali ini kita akan membahas tentang konsep sistem operasi ya. Oke, konsep sistem operasi. Yang pertama ada proses. Proses merupakan program sedang dieksekusi. Menurut Silberstadt, proses tidak hanya sekedar suatu kode program, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program, counter, dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, parameter fungsi atau metode, return address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Tannenbaum juga berpendapat bahwa proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Perbedaan program dan proses. Perbedaan antara program dan proses yaitu program adalah sebuah entitas yang pasif, yaitu suatu file yang berisi kumpulan instruksi-instruksi yang disimpan di dalam disk atau file executable yang bisa dibuka seperti file-file yang kalian jalankan seperti game atau browser. Sedangkan proses merupakan entitas yang aktif dengan sebuah program counter yang menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi dan seperangkat sumber daya resource yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dieksekusi. Status proses. Proses yang dieksekusi mempunyai 5 status yang terdiri dari A. New, pembentukan suatu proses. B. Running proses, instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi. C. Waiting, proses menunggu untuk beberapa event yang terjadi. D. Ready, proses menunggu untuk dialirkan ke pemroses atau prosesor. E. Terminated, proses telah selesai dieksekusi. Oke, PCB. Proses control block atau PCB. Setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah PCB. Juga disebut sebuah control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal di bawah ini: status proses, program counter, CPU register, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, dan status I/O. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dan juga proses yang satu dengan yang lainnya. Thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaannya ialah proses dengan thread yaitu banyak mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu ya. Jadi kalau proses cuma bisa satu dan thread bisa lebih dari satu. Oke, ini contoh thread. Ada single thread proses, ada multi thread proses. Jadi kalau proses itu single thread, yang kalau barusan kita bahas itu adalah multi thread. Thread merupakan keuntungan thread yaitu responsif adalah aplikasi interaktif menjadi setiap responsif. Meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi yang panjang kepada pengguna. Dua, berbagai sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Tiga,
ekonomis. Pembuatan sebuah proses dibutuhkan pengalokasian memori dari sumber daya. Dan keempat, terakhir, utilisasi arsitektur proses multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat bekerja secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Ya, kemudian model multithread ya. Ada many to one, one to many, many to many. Pertama kita many to one dulu. Model many to one itu model yang memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Thread tingkat pengguna yang diimplementasi pada sistem operasi yang tidak mendukung thread kernel menggunakan model many to one. Jadi banyak ke satu ya. Seperti ini gambarnya, model many to one. Oke, lanjut kita ke one to one. One to one yaitu memetakan setiap thread tingkat pengguna thread kernel. Ia menyediakan lebih banyak kurensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahannya model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan pembuatan thread kernel. Karena pembuatan thread dapat menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, maka implementasi dari model ini jumlah thread dibatasi oleh sistem. Contoh sistem operasi yang mendukung model one to one ialah Windows dan OS atau 2 ya, Windows NT. Seperti ini gambarannya. Kernel 1, user threadnya 1. Kemudian many to many. Model many to many yaitu model yang multiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang tingkatan pengguna model multiplex banyak thread ditingkatkan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna jumlah thread kernel spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Many to one model mengizinkan developer untuk membuat user thread sebanyak yang ia mau, tetapi kurensi berjalan bersama tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwal oleh kernel. One to one menghasilkan kurensi yang lebih, tetapi developer harus hati-hati untuk tidak menciptakan terlalu banyak thread dalam suatu aplikasi. Dalam beberapa hal, developer hanya dapat membuat thread dalam jumlah yang terbatas. Model many to many tidak mengalami kelemahan dari dua model di atas. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Dan juga ketika suatu thread dijalankan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Contoh sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Iris, dan Digital Unix, ya keluarga Linux. Oke, seperti ini many to many. Oke, sekian dari saya, Rizky Nurdiansyah dari Universitas Pelita Bangsa ya, kelas TI 19D2. Oke, untuk itu saja penjelasan tentang konsep sistem operasi. Oke, jika mau diskusi silakan di kolom komentar, silakan berdiskusi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.